Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jifran Santo dari STA Bagasasi. Saya berniat ke sini untuk mencari tahu atau mencari info tentang kesenian di Sunda atau di Bali. Ya, sedikit izin, saya minta izin sama Bapak untuk menanyakan tentang kesenian seputar Barong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jifran Santo dan ini rekan saya Diani Sintia Jaya. Terima kasih untuk kunjungannya, terima kasih untuk ingin mengenal kesenian Sunda yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, di Kelurahan Sekewa. Di Kelurahan Sekewa ada kesenian, yaitu kesenian Ulin Barong. Kesenian Ulin Barong ada pada tahun 1885. Lalu kesenian Ulin Barong itu dipelopori oleh Bapak Muhammad Tarwi. Kesenian Ulin Barong terinspirasi dari binatang laut, dan kesenian Ulin Barong sudah ada 15 generasi sampai dengan sekarang. Jadi di tahun tadi kesenian Barong sudah muncul, dan itu tuh cara penyebarannya atau cara orang-orang mengenalnya lewat Ya, kesenian Ulin Barong awalnya hanya kesenian hitanan dan kesenian arak-arakan di dalam buah kemerdekaan 17 Agustus. Awalnya seperti itu. Namun berjalannya waktu, kesenian Ulin Barong dapat diterima oleh masyarakat luas. Karena kesenian Ulin Barong mulai dari gerakan pencaksilat yang digunakan menjadi daya tarik tersendiri, hingga kesenian Ulin Barong itu berkembang bukan hanya sekedar di Sekeloa, tetapi kesenian Ulin Barong ada di KBB, Kabupaten Bandung Barat. Di KBB kesenian Ulin Barong ada pada tahun 1950, itu di KBB. Lalu kesenian Ulin Barong pun berkembang kembali, ada di Batu Jajar dan Cililin. Perkembangan Ulin Barong itu mulai dari orang Sekeloa menikah dengan orang KBB, lalu membawa kesenian Ulin Barong ke sana, dan tanpa disadari itu adalah sebuah pelestarian. Nah, sebetulnya kalau dulu perkembangannya seperti itu, mau di KBB, mau di Batu Jajar, mau di Cililin, yang membawa Ulin Barong ke sana asli orang Sekeloa. Sebelumnya kan di sini ada Barong ya. Di Barong itu ada arti apa gitu, terus dari pembuatannya dari apa gitu. Ulin Barong terbuat dari serutan bambu. Serutan bambu dibuat sedemikian rupa menjadi bentuk barong, lalu setelah dibentuk dilapisi oleh kain. Yang pertama lapisin oleh kain, lalu dilapisi lagi dengan kertas. Kalau dulu itu sama kertas sampe. Nah, setelah dibungkus, dicat, setelah dicat, Ulin Barong dilukis. Nah, itulah tahapan-tahapan sederhana pembuatan Ulin Barong. Kalau dari segi warnanya biasanya kan mengandung arti kan? Ya. Ada warna. Seni warna di dalam Ulin Barong kebanyakan itu menggunakan warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena Ulin Barong itu mengambil dari hewan laut. Hewan laut itu ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Jadi arti-arti tersebut itu mewakili cerita Ulin Barong pada awalnya, yaitu ditemukan di laut oleh Bapak Muhammad Tarwi. Kalau kan sebenarnya kalau tentang Ulin Barong ini ada gerakan khusus kayak silat, itu kan silat ada lagunya, ada musiknya. Kalau di Ulin Barong sendiri ada musik khusus untuk mengiringi. Ya betul, di Ulin Barong menggunakan jurus pencaksilat, itu di Pegasan jurus pencaksilat Simbande Buhun. Tetapi jurus tersebut yang diambil hanya kuda-kudanya saja. Lalu di dalam musik Ulin Barong itu
yang digunakan pasti ada kidung. Kidung itu musik pertama. Tetapi di dalam musik ulin barong tidak ada yang diwajibkan. Tidak ada yang diwajibkan atau tidak ada lagu wajib ketika ulin barong dimainkan. Tetapi memakai lagu-lagu dari Kesundaan. Kalau misalkan sekarang udah zaman modern ya Pak, kayak makin kesini makin berkembang. Apakah dari kesenian ulin barong sendiri ada untuk merubah konsep gitu Pak? Ya. Bisa dari musik atau dari pakaian style. Ulin barong dulu hanya menggunakan alat musik seperti beduk, seperangkat kenang pencak, lalu trompet. Itu musik awal ulin barong. Berjalannya waktu, karena kita mengikuti zaman, kita ada penambahan alat seperti bonang, seperti simbal, lalu ditambah pesinden. Nah, itu adalah salah satu perkembangan musik ulin barong. Jadi seperti itu untuk perkembangan seni di dalam sebuah musik ulin barong. Kalau perkembangan dari kan dulu Konsep. masih ya mungkin baru kayak di warga sekitar. Nah, sedangkan sekarang udah sampai mana gitu Pak bisa berkembang? Perkembangan ulin barong mulai dari yang awalnya hanya sekedar dikenal di daerah Sekeloa, hanya dikenal di KBB, hanya dikenal di Batu Jajar atau Cililin. Sekarang ulin barong yang awalnya seni tradisi arak-arakan yang hanya sekedar seni hitanan sekarang bisa diterima oleh menengah ke atas, karena sekarang Bapak mencoba di komunitas atau di lingkung seni yang Bapak pimpin, yaitu lingkung seni Badranaya. Bapak mencoba terobosan baru yang dimana setiap penampilan ulin barong itu mempunyai tema. Kalau dulu hanya sekedar menghibur saja, tetapi sekarang bagaimana caranya? Caranya bagaimana ketika menampilkan sebuah seni ulin barong, penonton itu tahu apa temanya, lalu apa makna di dalam sebuah penampilan ulin barong. Misalkan tema ulin barong tentang keluarga berencana, berarti kalau misalkan temanya ulin barong keluarga berencana, memainkan 3 barong. Ada barong bapak, ada barong ibu, lalu ada barong anak. Nah, itu adalah salah satu tema yang pernah Bapak terapkan di seni ulin barong. Lalu di dalam ulin barong ada tema lain, misalkan di ulin barong ada tema barong bobogohan. Jadi menggunakan 2 barong, ada barong perempuan, ada barong laki-laki, lalu dipentaskan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi, istilahnya itu menjadi perubahan yang dimana hanya sebuah hiburan saja tanpa ada makna untuk yang lihat. Kalau sekarang ada maknanya, seperti yang tadi Bapak bilang, ada tema yang disampaikan kepada penonton. Dan sekarang ulin barong bukan hanya sekedar di acara-acara tersebut, karena ulin barong sekarang kerjasama dengan dunia pendidikan. Ulin barong sekarang masuk ke dalam ekstrakurikuler yang ada di SMK. Nah, itu adalah salah satu terobosan perkembangan soal tentang kesenian ulin barong. Jadi perkembangan sekarang itu sudah bekerja sama dengan dunia pendidikan. Ulin barong yang awalnya tidak mempunyai hak cipta, sekarang hak ciptanya sudah ada, hak mereknya sudah ada. Lalu WBTB sedang menunggu keputusan. Jadi perkembangan ulin barong sudah sampai dikenal oleh beberapa wilayah selain Kota Bandung. Tapi Pak, sebelumnya kan sekarang tuh udah zaman modern ya Pak. Terus maaf Pak, Bapak punya alasan khusus untuk alasan apa untuk bisa mengembangkan kesenian ini? Apa ada mencoba kayak coba kesenian lain? Kenapa harus kesenian ini? Kenapa Bapak lebih ke ulin barong? Karena Bapak lahir di Sekeloa, sudah menjadi kewajiban Bapak untuk mengembangkan seni tersebut. Perkembangan zaman yang dimana bagaimana cara mengembangkannya, mungkin di zaman modern ini sudah dicoba, yaitu yang pertama sudah dibuatkan e-book.
e-book Ulin Barong sudah ada dibuatkan sama sesepuh Ulin Barong, yaitu Bapak Aceng Sulaiman. Lalu Ulin Barong sudah istilahnya itu diperkenalkan di beberapa radio, dan kebetulan kalau misalkan berkaitan dengan Ulin Barong pasti Bapak menjadi narasumbernya. Lalu kita sering ada istilahnya itu medsosnya jalan, apakah itu YouTube atau IG, Facebook atau Twitter. Itu adalah salah satu media untuk mengenalkan Ulin Barong di zaman modern seperti ini. Kalau dari kan sebenarnya contohnya ada di nasional itu ada silat, cepot gitu. Kalau Ulin Barong sendiri, kalau silat kan ada kayak ikutan PON atau lomba-lomba dan sebagainya. Kalau dari Ulin Barong sendiri ada ikut lomba khusus gitu. Ya, untuk sekarang karena awalnya Ulin Barong itu hanya sekedar hiburan yang dimana hanya menghibur penonton, jadi Ulin Barong itu tidak bisa dipasang-girikan karena belum ada kriteria penilaian penampilan seni Ulin Barong. Karena awalnya si Ulin Barong tersebut hanya menghibur saja di acara-acara tertentu. Jadi belum sampai dengan tahun sekarang belum ada festival pagelaran Ulin Barong. Jadi setelah kami melakukan wawancara dengan Bapak dan meminta izin kepada Bapak, kami akan membahas seputar barong ini. Jadi di sini ada salah satu contoh barong, yaitu barong perempuan. Karena barong ini terdapat 3, ada bapak, ibu, dan juga anak. Dan ini adalah salah satu contoh barong perempuan karena bisa dibedakan dari tanduknya. Tanduknya ini lebih kecil, sedangkan kalau laki-laki ini tanduknya lebih panjang. Dan juga di sini warna hijau di sini yaitu bercorak karena berasal dari binatang laut. Fungsi Ulin Barong terhadap masyarakat. Ulin Barong merupakan pertunjukan arak-arakan atau pawai, dapat ditemui pada acara pertunjukan, drama tari, melayani kepentingan hiburan atau tontonan. Pertunjukan Ulin Barong tampak dari khas atau kekhususan yang ditandai oleh ciri fisik, terutama ragam geraknya dan pola garap kerja kreatif penyajiannya. Hal ini dilakukan berdasarkan selera grup dengan kawasan budaya tertentu dan juga kreativitas individu, gaya pribadi pelakunya yang diakui eksistensinya oleh grup-grup lainnya. Musik pengiring Ulin Barong Sekelwa yang awalnya terdiri dari 1 set kendang penca, bedug, kemudian dengan seiringnya zaman berkembang menjadi ada beberapa penambahan alat seperti simbal, bonang, trompet. Upaya melestarikan kebudayaan kesenian Ulin Barong diantaranya memanfaatkan ruang publik untuk aspek kebudayaan Ulin Barong, yakni penerapan kegiatan kesenian Ulin Barong dalam penyelenggaraan pendidikan dengan ekstrakurikuler berbasis budaya daerah khas Sunda. Memperkenalkan kerajinan pembuatan kepala barong
souvenir, bentuk barong khas Kota Bandung, menciptakan seni yang kreatif, responsif, proaktif, dan dinamis. Mendorong fasilitas media dalam pelestarian budaya Sunda, mengusulkan penetapan warisan budaya Kota Bandung, penerapan teknologi untuk mempermudah pemahaman generasi muda dan masyarakat, serta membangun sistem pendataan kebudayaan terpadu. Perkembangan kesenian Ulin Barong sebelumnya hanya dikenal di kalangan warga Sekelwa saja, sekarang dikenal oleh warga Kota Bandung dan sekitarnya.